Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Farida dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan mengerjakan praktek yaitu BTIK tentang pentingnya peran teknologi dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dan aplikasi apa saja yang digunakan ketika belajar di rumah BDR dan program apa saja yang telah dikuasai yaitu Word, Excel, PowerPoint, Corel, atau program lainnya. Oke, di sini saya akan menyampaikan yang pertama dulu, pentingnya peranan teknologi dalam menghadapi pandemi COVID-19, yaitu pandemi COVID-19 merupakan tantangan bagi kita menyikapinya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Karena pola pembelajaran pada era pandemi ini menggunakan daring, kita dituntut untuk dapat mengkondisikan atas terjadinya fenomena ini. Bagaimana pembelajaran dapat berjalan lancar dan sukses di era pandemi ini? Perkembangan teknologi pada zaman era modern ini sangatlah pesat. Saat ini teknologi telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan di berbagai aspek. Perkembangan itu bukan hanya dalam hitungan tahun, bulan, ataupun hari, melainkan jam, bahkan menit atau detik, terutama berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang ditunjang dengan teknologi elektronika. Penggunaan teknologi oleh manusia dapat membantu menyelesaikan pekerjaan merupakan hal yang menjadi keharusan dalam kehidupan. Perkembangan teknologi ini juga harus diikuti dengan perkembangan pada sumber daya manusia atau SDM. Manusia sebagai pengguna teknologi harus mampu memanfaatkan teknologi yang ada saat ini maupun perkembangan teknologi tersebut. Selanjutnya, adaptasi manusia dengan teknologi baru yang telah berkembang wajib untuk dilakukan agar generasi penerus tidak tertinggal dalam teknologi baru. Dengan begitu, teknologi dan pendidikan maupun berkembang bersama seiring dengan adanya generasi baru sebagai penerus generasi lama. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, muncul sebuah aturan terutama di Indonesia yang dinamakan masyarakat Indonesia harus untuk menjaga jarak antara satu dengan yang lain, minimal 1,5 meter, sehingga masyarakat Indonesia dipaksa untuk stay at home di rumah saja dan melakukan seluruh aktivitas dari rumah seperti bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah. Dengan adanya aturan untuk beraktivitas dari rumah seperti bekerja dari rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah, dan seluruh kegiatan dilakukan di rumah, kegiatan-kegiatan inilah yang membutuhkan peran teknologi untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Peran teknologi pada masa COVID-19 ini sangatlah besar, contohnya saja seperti belajar dari rumah. Pembelajaran ini dilakukan melalui daring atau dalam jaringan dengan memanfaatkan sebuah aplikasi atau web yang bisa disebut dengan e-learning. E-learning ini sebagai payung dari segala jenis pembelajaran. Ada beberapa definisi e-learning sebagai berikut. E-learning adalah pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan suatu sistem elektronik atau juga komputer, sehingga mampu untuk mendukung suatu proses pembelajaran. E-learning adalah suatu proses pembelajaran jarak jauh dengan cara menggabungkan prinsip-prinsip di dalam proses suatu pembelajaran dengan teknologi. E-learning adalah suatu sistem pembelajaran yang digunakan sebagai sarana proses pembelajaran mengajar yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka, dengan secara langsung antara pendidik dengan siswa. Oke, dari beberapa yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa e-learning merupakan suatu proses pembelajaran jarak jauh yang berbasis elektronik dengan memanfaatkan media jaringan komputer. Selain menggunakan e-learning sebagai sarana pembelajaran, dosen, guru, siswa, dan mahasiswa juga menggunakan sarana media seperti WhatsApp, Telegram, dan video conference seperti Zoom, Cloud, dan lain-lain. Oke, di sini yang kedua yaitu program apa saja yang telah dikuasai seperti Word, Excel, PowerPoint, dan Corel atau program yang lainnya. Yang pertama,
Words. Words adalah perangkat lunak pengelola kata andalan Microsoft. Pertama diterbitkan pada 1983 dengan nama Multitool Words untuk Unix versi-versi lain. Kemudian dikembangkan untuk berbagai sistem operasi misalnya DOS, Apple Macintosh, Sun Unix, OS atau 2 dan Microsoft Windows. Dan yang kedua yaitu Excel. Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dalam distribusikan oleh Microsoft. Dan yang ketiga yaitu PowerPoint. PowerPoint atau PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran. Mereka Microsoft Office, lain Microsoft Word, Excel, Access, dan beberapa program lainnya. Dan yang terakhir yaitu Corel, adalah perusahaan pembuatan perangkat lunak komputer. Produk Corel yang paling dikenal dan banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah Corel Draw, sebuah perangkat lunak yang dibuat untuk gambar vektor atau pembuatan vektor. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.